Bab 3665. Christian Hu yang licik. Sial. Paman Yuan kesal ketika mendengarnya. Satu saja tidak tahu dimurnikan berapa lama, jika menunggu 3 lagi, hari sudah mau malam. Bisa atau tidak, berikan jawaban yang pasti. Hanya menunggu seperti ini bukankah membuang-buang kesempatan berharga pengobatan Eric Kin? Christian Hu memanggil mereka ke sini tetapi tidak bertemu. Apakah dia sedang mempermainkan mereka? Sudah di sini, Paman Yuan tidak berencana untuk menunggu dengan sabar lagi. Minggir. Paman Yuan mendorong 2 pertapa siluman itu dan bergegas masuk bersama Iblis Fu. Di dalam aula, bayangan seorang pria tua berdiri dengan punggung menghadap ke arah gerbang. Di depannya ada sebuah tungku obat besar, energi obatnya mengepul di tungku obat. Orang itu mengulurkan tangannya, sebuah reiki terbang keluar dan mengambil beberapa pil mujarab dari tungku obat. Bang! Gerbang tiba-tiba terbuka saat ini. Bayangan itu bergerak sedikit dan selanjutnya memasukkan pil mujarab ke dalam botol pil dengan santai. Teman seiman, sepertinya tidak sopan menerobos masuk seperti ini tanpa melapor di saat orang lain sedang memurnikan obat. Setelah memasukkan pil mujarab, pria tua itu baru berbalik dan menatap Paman Yuan dan Iblis Fu dengan nada bicara kesal. Pria tua itu tidak tinggi, lebih pendek dari Paman Yuan yang tinggi dan besar, kepalanya tajam, matanya cerah, dan dia memegang kumisnya, memberikan kesan yang pintar. Master Guru, 2 senior ini memaksa masuk, kami tidak bisa menghentikan mereka. Pada saat ini, 2 murid itu juga buru-buru menyusul dengan ekspresi panik. Christian Hu mengerutkan dahi. Teman seiman Yuan, kamu juga penatua di klan Kera, kenapa begitu mengabaikan keseriusan? Aku sedang memurnikan pil mujarab untuk mengobati Putri Xavier, berani-beraninya kamu menggangguku. Untungnya aku sudah selesai memurnikannya, kalau tidak jika pemurniannya gagal dan menunda penyakit Putri Xavier, apakah kamu bisa bertanggung jawab? Christian Hu melotot dan memarahi dengan tegas. Maaf teman seiman Hu, tetapi situasinya mendesak, aku benar-benar tidak bisa menunggu lagi. Jadi hanya bisa mengganggumu sebentar untuk membicarakan tentang apa yang sudah kukatakan sebelumnya. Putri Xavier adalah Putri Xia yang mereka berdua katakan sebelumnya, hanya saja ketika masuk ke daratan Jiushu waktu itu, dia menggunakan nama samaran yang sederhana. Ketika melihat pria tua itu menegurnya dengan Putri Xavier, Paman Yuan mengerutkan dahi, tetapi dia tetap menarik napas dalam dan berkata dengan tenang. Tentu saja dia bukan orang yang mengabaikan keseriusan, kalau tidak dia juga tidak akan menunggu dengan sabar sampai pil mujarab selesai dimurnikan dan sudah menerobos masuk sejak awal. Baiklah, karena teman seiman Yuan terburu-buru, aku bisa meluangkan waktu setengah jam untuk berbicara dengan kalian. Melihat sikap Paman Yuan tidak buruk, Christian Hu melambai dan menyuruh kedua muridnya untuk mundur. Seperti yang kamu tahu, aku sangat sibuk untuk menyembuhkan Putri Xavier, waktunya benar-benar sangat sedikit, katakanlah apa yang ingin kamu katakan. Kemudian dia berjalan ke kursi di sampingnya, menuang teh spiritual, menyilangkan kakinya, dan berkata. Namun melihat sikapnya, dia benar-benar membiarkan Paman Yuan dan Iblis Fu di tempat, sama sekali tidak ada maksud untuk menyuruh mereka duduk. Teman seiman Hu, aku akan jujur, aku memiliki seorang teman baik dari klan manusia, sekarang dia terluka parah dan perlu dirawat dengan kolam peri. Tetapi sekarang kolam peri ditempati oleh teman seiman Hu, jadi kami ingin meminjam satu tempat. Paman Yuan tidak punya waktu untuk mempermasalahkan masalah sepele itu dengan Christian Hu dan langsung mengatakan keinginannya.
Ingin meminjam satu tempat di kolam peri. Sepertinya itu akan sulit. Christian Hu menyesap tehnya dan berkata sambil mengerutkan dahi. Putri Xavier yang sakit adalah putri yang paling disayang Kaisar Kera. Bukankah ada yang masuk ke kolam peri berarti menggangguku untuk menyelamatkan orang? Jika putri Xia pulih, maka bagus. Jika mati, coba kamu pikirkan. Bukankah itu sepenuhnya menjadi tanggung jawabku? Selain itu, bahkan jika Putri Xavier tidak selamat karena kalian, itu akan memengaruhi reputasiku sebagai dokter. Teman seiman Hu, kolam peri begitu besar, kami hanya meminjam satu wilayah kecil, tidak akan sampai memengaruhi pengobatan Putri Xavier kan? Selain itu, aku juga mendengar bahwa akhir-akhir ini, meskipun kamu menyegel kolam peri, tetapi Putri Xavier belum masuk ke dalam sama sekali. Bahkan jika aku menggunakan kolam peri untuk menyelamatkan orang, seharusnya tidak akan mengganggumu kan? Kata Paman Yuan sambil mengerutkan dahi. Teman seiman Yuan, apa maksudmu? Maksudmu aku sengaja tidak meminjamkannya kepadamu. Setelah tujuannya dibocorkan oleh Paman Yuan, ekspresi Christian Hu menjadi muram dan sedikit kesal. Dukun Hu, aku tidak bermaksud begitu, tetapi aku memang sangat membutuhkannya. Kata Paman Yuan. Hehe, kamu buru-buru untuk menggunakannya, apakah Kaisar Iblis Kera tidak buru-buru? Kata Christian Hu dengan kesal. Kamu. Paman Yuan marah. Paman Yuan, kamu istirahat sebentar. Ketika melihat pembicaraannya tidak lancar, Iblis Fu menepuk bahu Paman Yuan untuk menyuruhnya tenang. Kemudian, Iblis Fu maju beberapa langkah. Teman seiman Hu, kami memang buru-buru membutuhkan kolam peri. Bagaimana jika teman seiman katakan sebuah syarat? Apa yang harus kami lakukan agar kamu mau memberikan sedikit wilayah kolam peri? Kata Iblis Fu. Syarat? Kamu pikir aku sedang memeras kalian? Kata Christian Hu semakin kesal. Tentu saja bukan, hanya saja Putri Xavier sakit parah. Kami juga ingin membantu. Jika kami bisa membantu teman seiman Hu, tentu saja bagus untuk kedua belah pihak. Kata Iblis Fu sambil tersenyum. Christian Hu sedikit terkejut dan menatap Iblis Fu selama beberapa detik. Tapi untuk pengobatan Putri Xavier, yang aku butuhkan adalah benda untuk memurnikan obat. Sepertinya kalian tidak bisa membantu. Kata Christian Hu. Kata-kata teman seiman kurang tepat. Banyak rumput ajaib yang sulit ditemukan di dunia ini dan ada banyak benda khusus yang diperlukan untuk pengobatan, bukan hanya klan iblis yang mudah mengumpulkannya. Ada beberapa barang yang jika teman seiman Hu menyuruh orang untuk mencarinya, mungkin akan memakan banyak waktu, dan kami kultivator biasa mungkin memiliki apa yang kamu butuhkan. Iblis Fu masih tersenyum. Misalnya rumput ajaib mahkota kayu ini, aku mendengar bahwa ini bagus untuk orang yang koma. Teman seiman Hu juga dukun yang sangat hebat, bagaimana jika membantuku untuk mengeceknya? Ketika berbicara, Iblis Fu melambai, sebuah rumput ajaib yang mekar seperti mahkota melintasi udara dan mendarat tangan Christian Hu. Benda ini adalah rumput ajaib tingkat 8 dan teksturnya juga sangat sempurna. Sangat langka di dunia ini. Christian Hu mengendus, lalu melihat akar di atasnya, matanya berbinar. Dia langsung jatuh cinta padanya, bahkan tidak berencana untuk mengembalikannya kepada Iblis Fu. Melihat keserakahan Christian Hu, Iblis Fu tidak terkejut. Karena benda ini bisa berguna, bagaimana jika aku memberikannya kepada teman seiman? Hehe, teman seiman salah, rumput ajaib ini untuk putri. Kata Christian Hu sambil menggeleng. Kalau begitu itu dianggap sebagai hadiah kecil untuk Putri Xavier. Iblis Fu juga setuju,
Setelah berbicara, Christian Hu mengangguk dan akhirnya tersenyum. Di matanya, dia memberikan tatapan memuji kepada Iblis Fu dan menunjukkan ekspresi yang baik. Aduh, lihat betapa pikunnya aku, kalian sudah lama di sini tapi masih belum duduk. Pelayan, siapkan tempat duduk dan sajikan teh. Christian Hu menepuk dahinya, berpura-pura menyesal dan menyuruh pelayan untuk menyiapkan tempat duduk untuk mereka berdua. Sebenarnya, setelah aku pikirkan, kolam peri ini begitu besar, memberikan satu wilayah untuk menyelamatkan orang juga bukan tidak bisa dibicarakan. Christian Hu menyimpan rumut ajaib dan sikapnya juga langsung berubah. Oke. Itu tergantung pada berapa kontribusi yang bisa kita berikan untuk teman seiman Hu, tidak untuk Putri Xia, kata Iblis Fu sambil tersenyum. Bersambung.